Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bu Lena Sari sekaligus wali kelas kami yang telah mengizinkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sebuah lembaga negara yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau bisa disingkat dengan MPR. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zidan Rahman Maulana, absen 36. Saya Aura Diva, absen 7. Saya Muhammad Syahnawi, absen 22. Saya Tubagus Temo Syafa, absen 33. Saya Diana Rahmadina, absen 9. Di sini terlampir beberapa rincian topik yang akan kami bahas mengenai presentasi kali ini, yaitu apa saja sih? Yang pertama ada definisi MPR. Yang kedua ada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar yang terkait dengan lembaga MPR. Yang ketiga, susunan keanggotaan lembaga MPR. Yang keempat, tugas dan fungsi lembaga MPR. Yang kelima, hak dan kewajiban lembaga MPR. Dan yang terakhir, sejarah dan fakta-fakta menarik lembaga MPR. Kita masuk ke bab pertama, yaitu tentang definisi MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut dengan MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketataan negara Indonesia. Anggota MPR berjumlah 678 orang yang terdiri dari 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir ketika anggota-anggota DPR yang baru mengangkat sumpah. Di sini terdapat struktur kepemimpinan dari organisasi MPR, yaitu yang pertama, sebagai ketuanya Haji Bambang Susatyo, SEMBA sebagai Ketua MPR Republik Indonesia dengan nomor anggota A307 dengan masa periode jabatan dari tahun 2019 sampai 2024. Selanjutnya ada Dr. Ahmad Basarah sebagai Wakil Ketua MPR Republik Indonesia dengan nomor anggota A2013 periode jabatan dari 2019 sampai 2024. Selanjutnya ada Haji Ahmad Muzani sebagai Wakil Ketua MPR RI nomor anggota A75 periode jabatan dari 2019 sampai 2024. Selanjutnya ada Lestari Murdijat SSMM sebagai Wakil Ketua MPR RI nomor anggota A370 dan periode jabatan dari tahun 2019 sampai 2024. Kemudian ada Dr. Haji Jazilul Fawaid SQMA sebagai Wakil Ketua MPR RI dengan nomor anggota A48 dan periode jabatan dari tahun 2019 sampai 2024. Kemudian ada Dr. Haji Syarifuddin Hasan, SERM-MBA sebagai Wakil Ketua MPR Republik Indonesia dengan nomor anggota A540 dengan masa periode jabatan dari tahun 2019 sampai 2024. Selanjutnya ada Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA, sebagai Wakil Ketua MPR Republik Indonesia dengan nomor anggota A424 dengan masa periode jabatan dari 2019 sampai 2024. Selanjutnya ada Dr. Haji Zulkifli Hasan SEMM sebagai Wakil Ketua MPR Republik Indonesia nomor anggota A490 periode jabatan dari 2019 sampai 2024. Selanjutnya ada Haji Arsul Sani SH MSI PRM sebagai Wakil Ketua MPR RI dengan nomor anggota A469 dan periode jabatan dari tahun 2019 sampai 2024. Lalu yang terakhir ada Profesor Dr. Deni Ahmad dengan nomor anggota B1 periode jabatan dari tahun 2019 sampai 2020. Berikut berupa visi dan misi dari lembaga MPR.
Yang pertama yaitu MPR menjadi rumah kebangsaan memiliki makna bahwa MPR adalah representasi majelis kebangsaan yang menjalankan mandat konstitusional guna menjabatani berbagai arus perubahan pemikiran serta aspirasi masyarakat. Yang kedua, MPR sebagai pengawal ideologi Pancasila memiliki makna bahwa MPR sebagai satu-satunya lembaga negara pembentuk konstitusi atau the making of the constitution Pancasila agar tetap hidup menjadi bintang pemandu dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam mewujudkan tujuan bernegara. Dan yang ketiga, MPR sebagai pengawal kedaulatan rakyat memiliki bahwa MPR adalah lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat yang memiliki kewenangan tertinggi untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Kemudian ada misi dari lembaga MPR, yaitu yang pertama, melaksanakan wewenang dan tugas konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan ketentuan UUD dan Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan asas legalitas, asas kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong. Yang kedua, melaksanakan revitalitas nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta ketetapan MPRS atau MPR dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Yang ketiga, mengawal penataan sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan pelaksanaannya. Yang keempat, memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam setiap kebijakan nasional. Yang kelima, memperkukuh prinsip permusyawaratan, kerukunan nasional, persatuan, dan kesatuan bangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, menegakkan etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan keamanan. Ketujuh, meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam memenuhi hak kedaulatan rakyat untuk meningkatkan partisipasi dan akses informasi kepada masyarakat. Yang kedelapan, mewujudkan harmonisasi hubungan antar lembaga negara dalam melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan prinsip checks and balance. Dan yang terakhir yaitu kesembilan, memperkuat harmonisasi dalam hubungan diplomatik antar parlemen dan antar negara sahabat dalam rangka mendukung pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif dan serta fungsi diplomasi parlemen. Selanjutnya, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar yang terkait dengan lembaga MPR. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar yang terkait dengan lembaga MPR. Pasal 2. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di Ibu Kota Negara. Yang ketiga, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Selanjutnya pasal 3. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden atau wakil presiden. Yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, ada susunan keanggotaan lembaga MPR.
Susunannya seperti apa sih? Susunan keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan, menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. 4. Tugas dan fungsi lembaga MPR. Tugas dan fungsi lembaga MPR. MPR mempunyai tugas dan fungsi wewenang, yaitu 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. 3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Selanjutnya yang keempat yaitu memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dari 2 paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. Dan menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Selanjutnya yaitu melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Dan terakhir memilih Wakil Presiden dan dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Selanjutnya, hak dan kewajiban lembaga MPR. Di sini terdapat beberapa hak dan kewajiban lembaga MPR. Yang pertama yaitu mengajukan perubahan pasal Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang kedua, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum. Yang ketiga, memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Yang keempat, dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden jika keduanya berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Kewajiban lembaga MPR sendiri adalah menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul. Ada beberapa kewajiban anggota MPR. Yang pertama, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, melaksanakan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika serta ketetapan MPR. Yang keempat, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan NKRI. Yang kelima, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Yang keenam, melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Yang ketujuh, menaati tata tertib dan kode etik. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki ke subbab ke-6 mengenai sejarah dan fakta menarik mengenai lembaga MPR. Sejarah terbentuknya MPR. Permulaannya ialah sejak 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yang masih muda dalam menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negaranya.
konsepsi penyelenggaraan negara yang demokratis oleh lembaga-lembaga negara tersebut sebagai perwujudan dari sila keempat yang mengedepankan prinsip demokrasi perwakilan yang dituangkan secara utuh di dalamnya, kehendak untuk menjawatahkan aspirasi rakyat dalam sistem perwakilan untuk pertama kalinya dilontarkan oleh Bung Karno pada pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Selanjutnya pada masa Orde Lama. Pada permulaan masa Orde Lama, MPR belum bisa dibentuk secara utuh karena gentingnya situasi masa itu. Hal ini telah diantisipasi oleh para pendiri bangsa dengan Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pra-amandemen menyebutkan, sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Luhur dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Untuk melakukan pembentukan MPRS sebagaimana diperintahkan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 yang mengatur pembentukan MPRS sebagai berikut. Yang pertama, MPRS terdiri atas anggota DPR gotong royong ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Yang kedua, jumlah anggota MPR dipastikan oleh Presiden. Yang ketiga, yang dimaksud dengan daerah dan golongan-golongan ialah daerah swatantra tingkat 1 dan kelompok karya. Yang keempat, anggota tambahan MPRS diangkat oleh Presiden dan mengangkat sumpah menurut agamanya di hadapan Presiden atau Ketua MPRS yang dikuasakan oleh Presiden. Kemudian yang kelima, MPRS memiliki seorang ketua dan sebagian wakil ketua yang diangkat oleh Presiden. Dan yang keenam, jumlah anggota MPRS pada masa dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1960 berjumlah 616 orang yang terdiri dari 257 anggota DPR GR, 241 utusan kelompok karya, dan 118 utusan daerah. Walaupun selanjutnya Presiden Soekarno memenuhi permintaan MPRS dalam suratnya tertanggal 10 Januari 1967 yang diberi nama pelengkap Nawaksara, tetapi ternyata tidak juga memenuhi kehendak rakyat. Setelah membahas surat Presiden tersebut, pemimpin MPRS berkesimpulan bahwa Presiden Soekarno telah lupa dalam memenuhi kewajiban konstitusional. Sementara itu, DPR GR dalam resolusi dan memorandumnya tertanggal 9 Februari 1967 dalam menilai Nawaksara beserta pelengkapnya berpendapat bahwa kepemimpinan Presiden Soekarno secara konstitusional, politis atau ideologis membahayakan keselamatan bangsa, negara, dan Pancasila. Dalam kaitan itu, MPRS mengadakan sidang istimewa untuk menghentikan Presiden Soekarno dari kedudukan Presiden atau Mandataris MPRS dan memilih atau mengangkat Letnan Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden atau Mandataris sesuai Pasal 3 Ketentuan MPRS Nomor 9/MPRS 1966 serta memerintahkan Badan Kehakiman yang berwenang untuk mengadakan pengamatan, pemeriksaan, dan penuntutan secara hukum. Sejak masa itu, karenanya semangat Orde Baru telah menggantikan Orde Lama yang tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila. Setelah masa reformasi, MPR dijadikan lembaga-lembaga negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Bukan lagi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang melakukan kedaulatan rakyat. Perubahan Undang-Undang Dasar telah mendorong penataan ulang kedudukan lembaga-lembaga negara, terutama mengubah kedudukan, fungsi, dan kewenangan MPR yang dianggap tidak selaras dengan penerapan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, sehingga sistem ketatanegaraan bisa berjalan optimal. Akhirnya,
Dari kasus-kasus yang dialami tersebut, MPR berhasil mengeluarkan undang-undang yang berbunyi Pasal 1 Ayat 2, yang semula berbunyi, kedaulatan merupakan di tangan rakyat dan diterapkan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar diubah dijadikan kedaulatan mempunyai di tangan rakyat dan diterapkan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, penerapan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh beragam lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Berikut beberapa fakta menarik tentang sidang lembaga MPR tahun 2021. Nah, yang pertama itu dibuka dengan pantun. Yang kedua, Jokowi memakai baju adat Baduy. Yang ketiga, hanya dihadiri 60 orang. Yang keempat, 975 undangan mengikuti secara virtual. Yang kelima, digelar lebih ringkas. Dan yang terakhir, Presiden 2 kali pidato. Gedung MPR. Gedung MPR didirikan pada tanggal 8 Maret 1965 melalui Surat Keputusan Presiden RI nomor 48/1965. Berawal dari gagasan Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, untuk menyelenggarakan Konveno, yaitu Conference of the New Emerging Force. Arsitektur gedung merupakan hasil rancangan karya Sujidi Wirjoatmojo, DPL Inc., yang ditetapkan dan disahkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 22 Februari 1965. Arti dari gedung MPR. Komplek MPR, DPR, DPD RI terdiri dari beberapa gedung, yaitu Gedung Nusantara yang merupakan gedung utama dalam komplek MPR, DPR, DPD yang berbentuk kubah dengan bentuk setengah lingkaran, yang melambangkan kepakan sayap burung yang akan lepas landas. Gedung Nusantara 1 setinggi 100 meter dengan 24 lantai yang diresmikan. Gedung Nusantara 2, Gedung Nusantara 3, Gedung Nusantara 4, Gedung Nusantara 5, Gedung Baharana Graha, Gedung Sekretariat Jenderal MPR DPR DPD, Gedung Mekanik, dan ada juga Masjid Baitur Rahman. Arti dari patung elemen elektrik. Patung elemen elektrik adalah sebuah patung kontemporer karya Dr. Andes Bud Mokhtar yang selesai pada tahun 1977. Wujud patung elemen elektrik pada dasarnya saling berhubungan dan berkesinambungan. Patung elemen elektrik merupakan elemen pengukuh dan pemersatu di antara gedung-gedung yang ada dalam komplek MPR, DPR, DPD RI. Dari segi filosofis, patung ini merupakan pencerminan manusia Indonesia yang hakiki. Kehendak dan harapan manusia Indonesia dimanifestasikan melalui lembaga perwakilan dalam perjalanan dan perkembangannya melewati dimensi masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ketiga masa tersebut saling berhubungan, mengikat, dan saling berkaitan. Kemudian ada contoh kasus yang pernah terjadi di lembaga MPR. Salah satunya yaitu kasus korupsi 2 anggota MPR di PEO. Kasus yang terjadi pada anggota MPR salah satunya adalah korupsi. 2 anggota MPR dan DPD, Musa Zainuddin, yaitu anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Yudi Widiana, anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera, harus rela melepas jabatannya di MPR karena tersangkut kasus korupsi. 2 politisi tersebut telah divonis masing-masing 9 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Musa Zainuddin digantikan Arianto Munawar dari FPKB, sedangkan Yudi Widiana digantikan rekan separtainya dari PKS yaitu Dr. Slamet. Contoh kasus kedua yang pernah terjadi di lembaga MPR. Penyelidikan pelaku penyerangan tokoh agama. Ketua MPR Republik Indonesia, Bambang Susatyo, meminta aparat kepolisian menindaklanjuti dan mengusut tuntas kejadian penyerangan oleh orang atau sekelompok terhadap tokoh agama agar terungkap pelaku serta motifnya. Hal itu terkait dengan penyerangan yang dialami oleh tokoh agama. Kasus terbaru terjadi penembakan terhadap seorang ustadz di Tangerang pada Minggu tanggal 19 bulan 9
Berikutnya terjadi penyerangan terhadap Ustadz saat menyampaikan ceramah di sebuah masjid di Batam, Senin tanggal 20 bulan 9. Bamsud meminta komitmen pemerintah dan aparat untuk dapat memastikan agar peristiwa yang sama tidak terulang, karena penting agar para tokoh agama mendapat kepastian keamanan ketika beribadah, menyampaikan tausiah, dan tidak memancing umat beragama merasa diadu domba. Selanjutnya ada kegagalan MPR 3 Mei tahun 1998, Gerakan Mahasiswa 1998. Gerakan mahasiswa terbukti menjadi gerakan yang paling konsisten melawan Orde Baru. Represi dan pemenjaraan tidak menghentikan perlawanan. Sejak 1971 hingga 1988, mereka tak henti-henti melakukan aksi-aksi penggulingan Soeharto. Tahun 1971, mereka menyerukan golput untuk tidak memilih dalam pemilu yang mereka anggap sekedar memenangkan Golkar, Partai Soeharto. Tahun 1974, mereka kembali bergerak untuk menolak dominasi modal asing dan kepemimpinan Soeharto. Tahun 1978, mereka menuntut sidang istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban Soeharto atas penyelewangan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Akhir tahun 1980-an, mahasiswa kembali bergerak untuk menunjukkan solidaritas kepada kaum tani yang tergusur Kendung Ombo, Badega, Cimacan, Cilacap, dan lain-lain. Syarat masuk MPR, yaitu ada persyaratan umum, yaitu 1. Harus warga negara Indonesia. 2. Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Terlampir pada surat keterangan catatan polisi atau SKCK yang masih berlaku. Wajib dilampirkan setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman lulus akhir. Selanjutnya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Lalu tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Kemudian syaratnya yaitu sehat jasmani, rohani, dan tidak terlibat atau tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya. Memiliki surat keterangan bebas narkoba atau nafsa dari rumah sakit pemerintah setempat yang masih berlaku, wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir. Kemudian, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Memiliki kemampuan mengoperasikan program komputer seperti Microsoft Office dan Internet. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.